selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Disyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami juga tidak lupa dalam menyapa Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, serta semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang betapa pentingnya memberikan pendidikan seksual pada anak-anak sejak usia dini dan bagaimana hal ini nantinya bisa berdampak positif pada kesehatan mereka secara menyeluruh. Nah, di sini saya tidak sendiri pemirsa, sudah ada ditemani oleh seorang narasumber dan juga pasti Anda sudah mengenal semua ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Eli Nur Hidayati, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Eli. Waalaikumsalam Dokter Gita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya dok ya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Luar Terima biasa. kasih juga dikasih kesempatan untuk. Iya baik dokter, sama-sama. Dan terima kasih ya dokter ya sudah kesekian kalinya menjadi narasumber kami yang luar biasa. Sama-sama. Iya baik dokter. Kita ini spesial nih dok. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan seksual sejak usia dini gitu ya. Tentunya kita melihat dari kasus-kasus yang sudah banyak beredar dan juga banyak yang terjadi miris ya dok ya. Anak SD udah ada yang pacaran. Bahkan anak SD aja sudah ada yang bisa melakukan aktivitas seksual seperti layaknya orang dewasa. Karena mungkin dengan kemajuan teknologi ini ya dokter ya, sudah ada yang dibekali gadget sejak usia dini dan itu bisa berdampak negatif. Nah ini kita bahas ini kenapa sih dok, alasan mengapa pendidikan yang namanya pendidikan seksual ini penting kita ajarkan sejak usia dini. Ya, terima kasih dokter Gita. Ya, kenapa penting? Karena tadi seperti yang disebutkan oleh dokter Gita ya, bahwa sekarang banyak kasus-kasus pelecehan ya yang dilakukan orang dewasa justru juga ke anak-anak ya, bisa juga. Kemudian kasus-kasus penyimpangan seksual yang tadi dokter kita sebutin juga. Selain itu juga sebetulnya dengan pendidikan seksual sejak dini itu kita mengajarkan bagaimana sih mereka itu paham tentang apa sebetulnya organ-organ yang dia miliki ini, bagaimana kita menjaganya, sehingga pada saat nanti dewasa kita sudah mempersiapkan reproduksi yang sehat untuk anak-anak ini. Baik, dokter. Sebetulnya itu sih intinya. Jadi mereka bisa menghadapi gejolak-gejolak yang dialami pada saat perubahan hormonal. Mereka sudah tahu dulu ya, sudah ada informasi dulu. Kemudian bagaimana dia menjaga organ vitalnya, siapa saja yang sebetulnya boleh menyentuh, misalnya orang tua waktu dia masih kecil gitu ya, dan siapa saja yang nggak boleh, mana aja yang boleh disentuh, mana yang enggak. Ini sebetulnya harus dipelajari sejak kecil ya. Baik, dokter. Sangat penting ya dokter ya, penting sejak usia dini. Berarti bahkan udah dari usia dini itu memang harus kita ajarkan pentingnya organ-organ seksual mereka, apa yang harus dilindungi ya dokter ya. Baik. Nah ini kalau misalkan bagaimana pendidikan seksual pada usia dini ini bisa membantu mengembangkan pemahaman sehat nantinya tentang seksualitas mereka nih dok. Ya. Jadi sebetulnya sejak usia dininya itu mungkin sejak bayi ya, kita sebagai ibu gitu, kita kan sering membersihkan area kelaminnya ya, kalau dia pipis atau dia BAB gitu ya, walaupun dia masih pakai popok dia belum tahu, tetapi paling tidak kita minta izin dulu, Dek, Mama bersihin dulu ya, gitu. Kemudian itu juga termasuk pelajaran ya, maksudnya tetap akan terekam juga ya di
ini si bayi ini ya. Kemudian pada saat dia sekitar 2 tahunan gitu, kita juga ngasih tahu bagaimana sih kalau kita mau misalnya pipis mesti di tempat yang tertutup seperti itu. Atau kadang pada saat usia beberapa bulan sebelumnya, 8 bulan atau 1 tahun, pada saat kita pergi ya, kadang secara nggak sengaja kan anak ngompol, kemudian atau habis berenang. Kadang ibu ini menggantikan bajunya itu di tempat-tempat umum gitu ya. Baik, dokter. Nah, itu kan jadi ibu juga harus mulai memberi pengertian bahwa ini bukan sesuatu yang harus bisa dilihat orang semua ya gitu. Justru ini yang harus kita tutup, ini aurat kita gitu. Jadi bagaimana kita mengganti popoknya di tempat yang tertutup. Ini pun anak akan belajar juga seperti itu. Nah, nanti biasanya pada usia sekitar playgroup atau TK itu biasanya dari sekolahnya pun juga memberikan pendidikan tentang seksual ini. Maksudnya adalah bukan untuk membuat mereka jadi terangsang atau mereka akhirnya kepingin mencoba, bukan itu, tetapi justru untuk melindungi organ-organ mereka dan dia bisa menjaganya sampai nanti dewasa gitu. Nah, biasanya itu kita sebagai orang tua pun juga harus memberikan pengertian tentang organ ini tuh apa sih namanya, itu kan mulai dari itu kan, biasanya sekitar 2 tahunan kan nanya macam-macam ya gitu. Kenapa sih punya saya beda dengan punya teman saya gitu. Iya, benar. Walaupun itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat ibu gitu risih gitu ya. Benar. Tapi seharusnya ibu tidak risih ya, karena itu justru sejak awal kita mengenalkan dengan istilah yang betul, itu memang yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau laki-laki ya harus kita sebut, oh ini penis gitu. Untuk yang perempuan disebut juga ya gitu. Jadi jangan diberi nama burung, titit dan lain-lain gitu. Karena itu nanti akan membuat bingung anak ya gitu. Kan anak untuk proses pikirnya kan belum bisa ya, untuk nganalisa gitu. Gimana sih itu katanya burung, kok ini burung gitu. Berarti ini bisa terbang dong, nanti kan malah kacau nanti ya gitu, malah kacau. Ya jadi itu, jadi dasar-dasar itu mereka tahu. Kemudian tentang perbedaan jenis kelamin, perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa, maksudnya juga secara sikap-sikapnya juga gitu, sehingga untuk nantinya gangguan identitas gender kayak gitu itu kan bisa diminimalisir ya, karena mereka bisa tahu, oh kalau perempuan kalau pipis bisanya jongkok gitu, itu kayak gitu juga dijelasin. Jadi jangan berpikir kalau jelasin itu harus sesuatu yang jelimet ya dok, apa ya, yang kompleks gitu ya gitu. Jadi jelasinnya sesuai pertanyaan yang muncul pada anak pada saat itu. Cuman masalahnya sekarang adalah ibu-ibunya sibuk, ayahnya sibuk. Kapan kesempatan untuk itu? Ini justru yang harus nomor 1 ya. Tidak mungkin diserahkan ke sekolah saja, karena di tahap-tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud itu ada fase-fasenya, ada fase oral ya di awal 0 sampai 2 tahun, kemudian ada fase anal, kemudian ada fase falik. Nah, di fase falik ini kan secara teori anak itu kalau anak perempuan itu mencintai ayahnya, kalau laki-laki mencintai ibunya gitu ya. Ini dengan berjalannya waktu, nanti mereka akan menyelesaikan fase ini dengan baik kalau
akhirnya yang laki-laki akan identifikasi dengan ayahnya, sementara yang perempuan akan identifikasi dengan ibunya. Itu yang betul. Kalau selesai seperti itu. Nah, bagaimana kalau ayah ibunya atau figur itu nggak ada gitu, atau kalaupun ada nggak sempet gitu ya, nggak intens lah, bukan hanya hubungan yang say hello aja, tapi harus betul-betul anak bisa cerita, anak bisa melaporkan apa yang membuat dia nggak nyaman gitu. Karena kalau di fase ini akan terjadi fiksasi dan nantinya akan menyebabkan gangguan-gangguan yang di masa dewasa. Jadi memang orang tua, figur ibu terutama, tetapi untuk pendidikan seksual ini semuanya ya figur ayah dan ibu harus hadir. Gitu. Cuman mungkin orang tua bertanya ya, gimana wong anak saya nggak pernah cerita, anak saya diem aja. Nah, itu gitu. PR-nya ya dok ya. Ya itu justru PR kita sebagai orang tua gitu. Jadi kalau pulang sekolah sempatkan, tadi ngapain aja sih di sekolah gitu. Pasti anak bercerita kalau mulai dari kecil ya. Benar. Gitu, sudah terbiasa atau kadang-kadang pulang dari sekolah ada sudah cerita macam-macam. Nah, kita tidak hanya mendengarkan aja, tetapi kita menjadi pendengar yang baik ya. Karena dengan begitu, kadang ada kayak cerita yang kok kayak gini ya, gitu. Dia kan jujur ya, gitu. Misal, tadi aku di sana ketemu sama om-om gitu yang belum dikenal gitu. Tapi dia tadi ngajak main kuda-kudaan atau apa itu kan bahaya juga ya. Tetapi anak kecil kan nggak tahu kalau itu bahaya karena main kuda-kudaan itu kan mereka seneng gitu karena di rumah ayah ibunya nggak pernah tuh jadi seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu itu mesti apa ya kita perhatikan juga ya gitu. Jadi pentingnya orang tua jadi polisi lah, maksudnya polisi yang teman ya, bersahabat dengan anak, bukan yang ngawasi yang terlalu tegas, malah justru nanti anak takut untuk cerita. Itu sih sebetulnya dari awal kenapa makanya penting sekali gitu. Karena kalau nggak dari dini kita susah masuknya ya. Iya, baik. Ya, berarti gitu. peran penting di sini tuh adalah orang tua justru ya dokter ya. Justru orang tua. Kehadiran orang tua yang harus digarisbawahi. Kehadiran orang tua. Kehadiran orang Iya, tua. karena sebetulnya ini loncat juga di perkembangan ya, untuk perkembangan emosi, psikososial. Sebetulnya bayi baru lahir itu pertama itu adalah kelekatan dengan seorang pengasuhnya, ibu ya, maupun pengasuh gitu ya. Jadi kalau begitu lahir seorang anak merasakan aman, jadi kalau dia nangis, gitu ibunya langsung datang, ibunya langsung gendong gitu kan, berarti responsif dan sesuai yang dibutuhkan anak gitu ya. Itu nantinya anak akan menjadi seorang yang percaya diri karena dia merasa aman di dunia ini, merasa semuanya bisa terpenuhi lah oleh ibunya, oleh pengasuhnya gitu. Jadi nantinya kalau ibunya pergi dia nggak takut, dia akan paham nanti ibunya datang lagi dan pada saat ibunya datang dia akan menyambut dengan senang. Itu yang sebetulnya secara normal harus ada gitu. Iya, tentunya Cuman tetap sekarang menghadirkan. agak susah ya, karena kita tahu ibunya juga sibuk, padahal ini adalah dasar kepercayaan diri dari anak. Karena kalau anaknya dari awal sudah trust, ya, itu nantinya dia akan menjadi anak yang percaya diri dan akan menjadi anak yang kreatif, inisiatif. Tetapi kalau saat itu 0 sampai 2 tahun ini dia tidak mendapatkan kepercayaan, rasa aman gitu, nanti dia akan menjadi anak yang tidak mandiri dan juga tidak percaya diri dan juga selalu merasa bersalah. Itu. Ya, jadi kayaknya semua kombinasi bareng-bareng ya untuk perkembangan kan banyak. Ya, termasuk perkembangan seksual, perkembangan
tadi sosial dan juga perkembangan kognitif, ada juga perkembangan moral. Ini semua bareng, ya. Gitu. Baik dokter. Dan berdampaknya kemana-mana ya dokter Dampaknya ya. juga kemana-mana. Baik, ya. Karena memang sekarang trennya itu dengan adanya ibu bekerja aktif, orang tua bekerja aktif itu kan ada hadirnya pengasuh seperti itu ya dokter ya. Kadang-kadang kan mindsetnya mungkin sebagian orang tua dengan adanya pengasuh, wah ini bala bantuan luar biasa gitu kan. Tetapi justru yang harus kita kita garis bawahi adalah kehadiran, tetap harus ada kehadiran ya dokter ya. Iya. Tetap harus ada peran ibunya, walaupun dibantu dengan pengasuh, tetap kita harus yang megang juga ya dokter ya. Iya. Walaupun tidak sepenuhnya ya Tidak dokter ya. sepenuhnya ya, Baik, karena baik, memang baik. ini toh kalaupun bekerja tetap ada waktu ya buat anak, misalnya kalau mau tidur ya, kalau nggak bisa pas pulang sekolah karena nggak bisa nganter gitu. Terus kembali lagi ke pendidikan seksual tadi, kenapa harus disesuaikan dengan kognitif anak? Kan perkembangan anak kan juga berkembang, nggak mungkin dia akan nanya, kita jelasin detail, wong dia sebetulnya cuman bertanya apa yang dia lihat gitu Iya, aja. benar ya. Gitu. Berpikirnya belum banyak sebenarnya dokter ya. Berpikirnya belum sampai ke kompleks. tahap operasional Baik. gitu. Dia masih preoperasional. Nah, itu makanya sebagai orang tua juga tetap harus belajar. Orang tua sekarang harus belajar banyak karena stimulus dari anak-anak kita itu banyak ya, apalagi tadi dokter kita juga sebut sudah pegang gadget sejak kecil. Karena menurut orang tua sebagian, habis kalau nggak dipegangin itu rewel Nah, gitu. itu benar Nah, dok. gitu. Jadi janganlah gitu ya, karena justru dengan kita menemani anak bermain itu kita bisa tahu loh. Mereka tuh kadang kalau cerita menghayal itu tidak asal gitu, pasti ada sesuatu maksudnya, ada sesuatu yang menjadi simbol-simbolnya gitu. Iya, Ya, dokter, gitu. iya. Atau justru kita bisa deteksi dini juga, kenapa sih kok dia kalau main mesti dia jadinya orang yang sendirian, nggak punya banyak teman. Ini kan kadang merupakan ini juga simbol, oh jangan-jangan dia di sekolahan begitu atau gimana, sehingga kita bisa tanya ke gurunya. Kalau yang masalah seksual tadi kan juga takutnya ada peristiwa-peristiwa yang sebetulnya sudah terjadi tapi dia tidak bisa cerita. Itu kan kita ngoreknya kapan kalau bukan saat bermain atau kita menanyakan hal-hal keseharian gitu. Baik dokter ya. Berarti ya itu penyimpangan seksual itu banyak sekali faktor yang bisa menyebabkannya ya dokter ya. Salah satunya tadi karena memang si anak ini di rumah kelihatannya fine-fine saja, diam-diam saja, bukan berarti dia di sekolahnya nggak ada apa-apa ya dokter ya, justru karena nggak mau cerita tadi. Baik, kehadiran orang tua itu penting sekali. Ya, selain itu juga memilih sekolah juga harus Selektif. harus ini betul-betul yang sesuai dengan perkembangan anak gitu. Tapi sekarang sudah banyak yang seperti itu sih. Cuman kita kan yang ngarahin ya, kita yang ini. Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan dengan kemajuan teknologi ini kan kita udah pemakaian gadget udah sehari-hari dokter. Tidak bisa dipungkiri iklan dan lain-lain di televisi itu kan selalu ya banyak lah yang konten-konten yang kadang-kadang dari busananya saja sudah terbuka dan lain-lain. Itu bagaimana caranya kita membatasi anak tersebut gitu loh dok. Selain si ibu atau si orang tua ini memang harus terbekali dulu nih dasar-dasarnya agar bisa memberikan info yang benar kepada anaknya itu dok. Ya, sebetulnya tidak hanya supaya tidak ya, tapi kadang kita agak susah karena kalau di rumah enggak, di sekolah atau bukan sekolah ya, mungkin waktu main, jeda main dengan temannya atau main di tempat temannya, di sana dibebasin gitu, kan? Kita nggak bisa. Yang penting adalah kita menemani dia gitu, menemani dia dengan cara yang tadi. Kan pasti anak itu cerita. Ini adalah kuncinya adalah gimana supaya kita membuat anak kita tuh selalu bisa cerita semuanya ke kita. Kan dia bisa cerita ke kita, oh tadi aku mau di sana, tapi di sana kok dia mainan itu kok lihat sesuatu yang kayak gini yang dia sebetulnya nggak pernah lihat di rumah gitu. Dia kan bisa tanya ke orang tuanya, kenapa ya Bun, dia kok melihat itu, kok boleh ya, kenapa ya? Emang lihat apa? Kita kan nanya.
Nah, kalau lihat yang tadi, misal, oh ada orang yang pakai baju sangat-sangat minim gitu, ya kita sambil kita masukkan gitu, sebaiknya gitu, yang betul menurut agama kita, menurut pendidikan atau menurut dari pakemnya orang tua ya pasti ya. Ini kan pasti sesuai pakemnya orang tua masing-masing. Itu sebaiknya yang seperti ini, yang tertutup. Alasannya apa? Jadi sekalian kita menjelaskan itu tadi. Kan tetap aja harus menutup aurat supaya apa sih? Supaya tidak membuat orang lain kepengen menggoda dan lain-lain. Jadi kan diskusi di situ. Kita akan susah kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau memang udah terlanjur, gimana kita cara ngasih pengertian sesuai daya tangkap anak supaya dia paham bahwa yang betul kayak gini, yang boleh kayak gini, yang nggak boleh kayak gini. Gitu sih. Agak susah ya. Iya. Ya balik lagi sih dok, memang tugasnya orang tua tadi ya dokter ya. Yang susah namanya ya sekarang jadi orang tua. Dan tidak bisa, belum pernah belajar jadi orang tua. Jadi mungkin sekarang yang harus diperhatikan semuanya adalah kalau menikah tidak hanya siap menikah, tetapi siap menjadi orang tua. Tuh ya, gitu. Digaris bawahi ya pemirsa. Iya, karena kalau menikah ya otomatis kita harus punya keturunan, terus kemudian anak itu harus, dan anak itu kan nggak kecil selamanya, tumbuh berkembang ya dokter ya. Dan pola asuh itu kan ada juga yang mulai dari kandungan yang itu ya. Nah, berarti memang harus mempersiapkan pernikahan dengan matang ya. Jadi bukan karena pengen enaknya aja. Nah, kenapa mempersiapkan pernikahan dengan matang tadi? Ini kan ujung-ujungnya tadi kenapa kita memberikan pendidikan seksual sejak dini. Kan anak itu kalau tambah gede nanti misal kalau dia remaja perempuan pada saat menstruasi pertama kali kan pasti dia nanya ke ibunya kenapa harus gimana, cara bersihinnya gimana. Itu kan termasuk pendidikan seksual juga gitu. Jadi pendidikan seksual jangan dibayangkan bahwa ini suatu yang harus dipelajari dalam satu waktu tok. Ini seumur hidup ini. Sampai nanti anaknya misalnya menikah, aduh gimana nih saya sekarang hamil, apa yang harus dilakuin, kan tetap nanya juga ke ibunya lagi gitu kan. Itu kan sepanjang hidup ya, sepanjang masa. Nah itu, cuman kadang-kadang untuk yang tidak tahu, pendidikan seksual langsung serem, bayanginnya cuman yang hubungan badan, bukan itu. Justru lebih ditekankan ke kebersihan pada saat anak-anak kecil, kemudian bagaimana dia harus menjaganya supaya tidak ada pelecehan, ataupun kalau dia menghadapi orang yang melakukan pelecehan, dia bisa menghadapi gimana, itu diajarin juga. Kita harus role play juga. Kalau misalnya ada orang nggak dikenal, tiba-tiba megang kamu kayak gitu, kamu gimana? Itu harus diajarin gitu. Yang pertama ngomong nggak boleh, tidak bisa. Terus habis itu kalau tetap nekat, omnya itu atau orang barunya tetap nekat gimana? Tangannya ditepis, misal seperti itu. Kemudian kalau sudah ditepis tetap gimana? Harus teriak. Itu harus sudah diajarin gitu. Itu termasuk pendidikan seksual juga. Untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Luar biasa, baik dokter. Nah itu tadi stigma negatif masyarakat loh dok. Jadi kadang-kadang taunya cuman ya udah kegiatan seksual saja yang diketahui. Betul. Nah itu dia, makanya jadi orang tua memang long life learning ya dokter ya. Dan ibu itu sebagai madrasah bagi anak-anaknya gitu ya dokter. Bener dok, karena memang orang tua zaman dulu kan kita tidak terpikir ya, kok saya dulu diajarin orang tua saya, misalkan ada orang tua yang pendidikannya tidak tinggi, tapi sudah bisa mengajarkan caranya kita membersihkan area kemaluan seperti apa yang benarnya, kan gitu ya dokter ya. Itu berarti ajaran dari zaman-zaman dulunya ya dokter ya. Nah, dan justru mereka punya banyak waktu untuk kita. Itu paling penting. Yang mungkin sekarang itu mahal. Mahal gitu. Banget. Iya. Sehingga tadi hubungannya dengan kelekatan, si bayi pun jadinya anak-anak yang percaya diri kan, karena dia aman, ibunya ada terus. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan diasuh sama ibu aja itu kita jadi anak yang manja, tentu tidak ya dokter ya. Itu rasa kepercayaan diri itu yang harus kita tergantung ibunya juga kan, melatih sesuai tadi. Balik lagi ke ibunya ya dokter ya. Sesuai perkembangan anaknya tadi, harus dilatih kecewa juga. Ya kan kayak yang dulu kita pernah ya, yang tantrum itu itu kan
ya udah biarin aja Biarin aja nangis dulu, gitu, iya. gitu. Jangan semua diturutin biar dia diem kan enggak. Iya, Gitu. berarti diajarkan bagaimana itu perasaan rasa senang, rasa sedih, harus bisa ngerasain semua Iya, ya dokter ya. betul, Dan bagaimana caranya untuk menghadapi itu. Iya, Sehingga betul. anak itu bisa siap kalau menghadapi masalah suatu saat Ya, nanti. termasuk masalah seksual tadi ya, Ini benar. takut gitu Iya, ya, benar. ekspresinya gimana, ininya gimana, itu tadi. Iya, baik dokter. Sekarang kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana mencegah, kemudian bagaimana untuk pendidikannya yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ini. Sekarang kalau misalkan ada kasus yang sudah kadung ya dok ya, sudah ada terjadi penyimpangan seksual. Nah itu tentunya menjadi tugas orang tua bersama dalam melakukan pendampingan itu dok. Nah itu bagaimana caranya orang tua untuk reaksi atau untuk melakukan pendampingannya itu dok, biar tumbuh lagi kepercayaan dirinya itu dok. Ya, masalahnya kalau bahas ini terlalu luas ya. Terlalu luas, oke baik dokter. Terlalu luas. Ya, baik. Karena penyimpangan seksual itu kan banyak. Oh baik. Ya, karena akhir-akhir ini aja di media banyak yang dulunya sebetulnya sudah ada, cuman sekarang makin marak. Jadi seakan-akan banyak banget gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan keprihatinan kenapa bisa semakin marak itu tadi. Itu tergantung penyimpangannya yang gimana ya. Baik, gitu. betul. Kan masing-masing juga beda. Jadi mungkin untuk yang sesi ini kita lebih ke bagaimana sih Pendidikan mencegah dulu ya, Dok, supaya ya. tidak seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan sedini mungkin supaya mereka bisa betul-betul paham tentang organ-organ seksualnya, terus apa akibatnya kalau misal sudah menstruasi, kemudian melakukan hubungan, kan mereka tahu kalau hamil nanti gimana konsekuensinya. Itu kan mesti didiskusikan ya. Benar. Jadi mereka akan lebih hati-hati ya. Gitu. Kemudian tadi sejak kecil sudah diajarkan, oh kalau ada yang menyentuh bagian ini tuh nggak boleh. Jadi sudah terbawa sampai dewasa pun kalau tiba-tiba ada temennya yang misalnya nakal atau gimana, kita nggak tahu ya. Dia ketemu siapa gitu, dia bisa langsung bereaksi secara otomatis karena dari kecil sudah dilatih. Tidak, jangan yang kayak gitu kan. Sudah dilatih menghindar terus teriak. Itu diharapkan kalau ada amit-amit ya gitu. Itu otomatis itu reaksi itu respon itu dia akan langsung gitu. Itu sih latihannya untuk itu. Latihannya itu. Berarti latihan juga untuk apa yang tentang ini ya dok, batasan antara persetujuan dan pembatasan gitu ya. Iya, batasan mana yang boleh, mana yang nggak tidak. boleh itu kan masuk semua ya, dari agama kita pun juga banyak gitu. Bagaimana pacaran yang sehat itu kan termasuk juga ya. Benar. Nggak boleh juga ya. Masih anak-anak nih Wadah. konteksnya. Nggak boleh juga Iya, gitu. benar. Jadi bagaimana ta'aruf yang baik gitu kan. Iya. Jadi itu sepanjang hayat kan, berarti nggak cuman sampai ke sini. Cuman kalau dari awal kita nggak pernah membicarakan ini secara terbuka, gimana pada saat remaja waktu anak itu dapat masalah ini, gimana dia mau cerita kalau dari awal aja nggak pernah terbuka seperti itu gitu. Ya. Terus satu lagi yang agak perlu diperhatikan adalah untuk anak-anak yang kecil ini, dia harus mengenali orang-orang di keluarganya dia, tapi mungkin yang bukan keluarga gitu. Kan kadang orang tua ada driver, ada tukang kebun, ada mbaknya gitu ya. Iya. Ini kita tetap hati-hati loh. Nah, benar. Kadang-kadang kita kecolongan dengan ini. Iya. Ya, Sering gitu. dok. Itu tetap hati-hati gitu. Kita sering ngecek walaupun di rumah mbaknya udah bertahun-tahun, bukan berarti kita paranoid ya, tapi ya memang bagaimana kita harus hati-hati gitu. Itu sih. Iya. Soalnya kadang kelewat itu, justru orang-orang dekat gitu kadang kelewat. Baik dokter. Karena tadi ya balik lagi, kalau orang-orang dekat ya udah disangkanya ya nggak apa-apa, semuanya tidak ada batasan seperti itu. Padahal itu tadi kaitannya pentingnya membedakan mana keluarga mana yang tidak gitu ya dokter ya. Bukan dalam hal gimana ya dok? Biar hati-hati aja. Nah itu biar hati-hati aja. agar kasus maksudnya dari orang tuanya juga, karena kadang-kadang orang tuanya terlalu mempercayakan nitip anaknya kan. Iya. Itu. Iya. Baik dokter, ini sebagai pamungkas nih dok ya. Karena materi kita ini kan sangat-sangat penting ya dokter ya bagi orang tua dan juga nanti untuk kesiapan mental juga anak-anak di masa depan. Nah, tentang pendidikan seksual ini tips-tips apa yang penting harus disampaikan dan juga harus diketahui oleh para pemirsa kita?
Silakan dok. Ya, ya walaupun tadi sudah kita bicarakan ya, kita diskusikan, eh, mungkin saya akan meringkas saja ya. Jadi yang penting pertama di sini adalah peran dari orang tua ya, dari ayah, dari ibu ya. Ibu sebagai orang pertama nih ya, yang paling dekat ya dengan si bayi ini ya. Jadi sejak awal kita sudah bisa melakukan pendidikan seksual tadi ya, pada saat membersihkan, pada saat dia pipis, pada saat dia BAB, pada saat waktu bayi, pada saat mengganti popok gitu ya. Bagaimana kita mengajarkan, oh ini adalah sesuatu organ yang tidak boleh dilihat banyak orang. Itu dengan perilaku orang tua, anak bisa belajar juga. Anak kan saat itu masih mencontoh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selalu bertanya ke anak gitu ya, apa saja sih kejadian hari ini, tentu saja yang membuat senang gitu ya, bukan kamu tadi ngapain aja, bukan, cara ngomongnya juga harus pas ya gitu. Tadi pulang sekolah seneng nggak, di sekolah seneng nggak, pasti kalau nggak seneng dia ngomong nggak seneng juga gitu ya. Jadi biasakan komunikasi dengan anak sejak kecil gitu, supaya akan lebih aman lah kalau anak terbuka semuanya ke kita. Kemudian dengan memberikan pendidikan seksual ini, paling tidak bisa membuat anak belajar juga bagaimana menghadapi orang asing ya, atau orang yang mungkin akan melakukan pelecehan seksual, sehingga dia bisa merespon apa yang harus dilakukan, itu karena dia belajar sejak kecil. Kemudian juga tadi memberikan pengertian tentang alat-alat kelamin dengan betul, tidak dengan istilah-istilah yang membingungkan, jadi dengan istilah sesuai ya di bidang kedokteran ya, dengan penis dan vagina dan sesuai gitu ya. Itu supaya mereka juga akan menghormati tubuhnya juga, menghormati dirinya sendiri juga, menjaga diri dia juga gitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah orang tua tetap sebagai pengawas ya, atau kayak polisinya, tapi polisi yang sahabat anak ini kayaknya. Terutama dengan orang-orang terdekat yang kita titipin ya, bukan berarti karena kita paranoid, tetapi ini untuk kebaikan bersama. Kemudian dengan anak tahu sejak kecil pendidikan seksual ini, dia akan lebih mempersiapkan nanti pada saat dia remaja, dewasa, menikah, itu sudah dibicarakan semua dengan orang tuanya, sehingga reproduksinya akan sehat dan juga akan menurunkan anak-anak yang juga sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Karena tadi yang disebutkan Dokter Gita juga, sebetulnya pelecehan seksual ini selain dampaknya ke fisik misalnya ya, misalnya penyakit menular seksual ya, kemudian secara psikis juga sangat banyak sekali dampaknya, dan itu mungkin nanti akan dibicarakan di lain kesempatan. Gitu. Iya. Baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasan yang luar biasa. Nah pemirsa, yang saya garis bawahi di sini adalah pentingnya ya bagi orang tua itu menjalin bonding ya. Justru dengan adanya bonding sejak lahir, walaupun ini tanda kutip ya, misalkan orang tua itu dibantu dengan pengasuh, tetap saja yang namanya meluangkan waktu atau menghadirkan diri sebagai sosok orang tua bagi anak itu sangat penting ya. Karena dengan seperti itu kita bisa mengulik, menelusur kehidupannya itu, kalau misalkan tidak lagi dengan kita, artinya misalkan pada saat dengan pengasuh atau mungkin kehidupannya pada saat di kegiatannya pada saat di sekolah, itu kita bisa mengetahui dengan cara bonding tadi, terbuka, sehingga anak itu lebih friendly ya ke kita itu. Jadi tidak hanya menganggap orang tua, tapi percaya menganggap seperti teman. Nah kedekatan seperti itu yang paling penting ya adalah komunikasi. Nah penting juga bagi para pemirsa yang ingin menikah ya, itu harus kesiapan mental ya, bukan kesiapan mental hanya untuk menikah saja, tetapi harus memikirkan bagaimana
bagaimana nanti untuk mengajarkan anaknya tentang pendidikan seksual itu secara dini. Jadi benar-benar persiapkan nikah secara matang ya kayak gitu. Dan tentunya banyak sekali ya tips-tips yang sudah dibagikan dan juga yang harus kita ingat dari yang Dokter Eli sampaikan. Nah, tentunya nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi dengan tema-tema kita yang berikutnya ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dokter Eli. Terima kasih dokter sudah sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat ya dok ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa, jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode baru setiap minggunya. Atau mungkin teman-teman ada request ya tema-tema yang akan mau kita bahas nih apa aja, boleh nanti silakan tinggal ketikkan saja di kolom komentar. Begitu ya? Oke, baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.